Maaf ya, tadi terpotong karena batas waktunya cuma 15 menit. Jadi Ibu lanjutkan kembali perekamannya ya, pembelajarannya. Jadi, dari tadi contoh-contoh keberagaman yang ada di sekitar kita seperti bentuk fisik, jenis kelamin, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, lalu banyak hal lainnya. Bagaimana caranya agar kita hidupnya tetap bersama, tidak menganggap perbedaan keberagaman itu suatu hal yang luar biasa, hal yang lumrah aja, hal yang biasa sering terjadi dalam lingkungan kita. Bagaimana caranya? Adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Ibu akan memberitahu nih contoh-contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menjaga persatuan dan kesatuannya seperti apa? Yang pertama adalah tidak memilih-milih teman. Nah, kita tidak boleh nih, karena dia botak, aku nggak mau main sama dia. Karena dia keriting, aku nggak mau deh main sama dia. Aku nggak mau main sama dia soalnya agamanya beda sama aku, misalnya. Itu tidak boleh. Atau kalau misalnya soalnya dia kulitnya hitam, aku kulitnya putih, misalnya kayak ibu nih kulitnya agak coklat kehitaman, aku nggak mau deh main sama dia. Nah, itu tidak boleh. Itu perbuatan, perilaku-perilaku yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. Lalu selanjutnya adalah bermain bersama, seperti contoh-contoh ini. Tidak memilih teman, bermain bersama. Terus tidak membeda-bedakan. Itu adalah perilaku-perilaku baik yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah tidak mengejek teman yang berbeda dalam tanda kutip nih, Ibu kasih tanda kutip. Berbeda itu misalnya seperti yang Ibu contohkan, berbeda warna kulit, berbeda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda agama. Nah, kita tidak boleh saling mengejek nih, seperti ini nih. Ada anak yang mengejek temannya. Mengejek temannya seperti ini boleh nggak? Ini tidak boleh, ini perbuatan tidak baik. Lalu karena ini temannya kurus sekali, terus si orang ini teriak-teriak, dasar kurus, itu juga perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, karena selain menyakiti orang lain juga bisa merusak persatuan dan kesatuan ya. Lalu perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan adalah mengganggu orang yang sedang beribadah. Di sini ada contohnya umat muslim sedang sholat, lalu ada tetangganya yang berbeda agama menyalakan musik terlalu keras. Nah, itu seperti mengganggu. Atau misalnya seperti ini, ada orang yang berdoa di gereja, lalu kita pun orang yang tinggal di sebelah gereja mendengarkan musik sangat keras, sehingga orang yang sedang beribadah di gereja menjadi terganggu. Ataupun yang beribadah di pura, beribadah di vihara merasa terganggu jika kita mengganggu dengan mendengarkan musik keras-keras, atau pakai motor knalpotnya keras ngelewatin masjid, ngelewatin wihara, ngelewatin gereja, ngelewatin pura. Jadi mereka merasa terganggu ketika beribadah. Itu pun bisa merusak persatuan dan kesatuan. Jadi tidak boleh ya. Lalu selanjutnya adalah saling membantu. Lihat nih, ada yang rambutnya keriting dibantu sama yang rambutnya lurus. Ada yang pakai kerudung membantu yang tidak menggunakan kerudung. Yang menggunakan kerudung ini identik dengan orang muslim, membantu orang yang non-muslim misalnya. Atau orang non-muslim membantu orang muslim. Itu hal yang lumrah terjadi. Misalnya, aku orang Bali, aku membantu orang Papua. Nah, boleh saja. Kita tidak boleh membedakan ketika kita membantu orang lain. Membantu teman tidak boleh saling membedakan ya.
Apa sih manfaat ketika kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak mengejek, tidak mengganggu orang yang beribadah, berteman dengan siapa saja, saling membantu orang yang kesulitan, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang suku bangsanya, tanpa memandang bentuk badannya, tanpa memandang warna kulitnya, rambutnya seperti apa. Nah, hal ini bisa membuat kita memperoleh kerukunan dalam kehidupan. Ketika kita bisa rukun menjalani kehidupan, hidup menjadi tenang hidup menjadi tenang, hidup menjadi bahagia, tidak ada pertengkaran, tidak ada kerusuhan. Kita akan selalu berteman dengan baik, bersaudara dengan baik, tidak ada yang sakit hati dengan ucapan dan perilaku kita, karena kita bisa hidup dengan berdampingan, hidup dengan rukun tanpa pertengkaran, Seperti itu. Jadi hari ini anak-anak sudah belajar apa saja? Yang pertama, anak-anak sudah belajar tentang hak dan kewajiban, Tentang hak dan kewajiban anak-anak di sekolah dan di rumah. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus anak-anak peroleh. Lalu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus anak-anak lakukan atau anak-anak penuhi. Contoh hak anak di sekolah adalah mendapatkan pembelajaran dengan baik dari guru-gurunya. Jika anak-anak merasa tidak mendapatkan pembelajaran dengan baik, anak-anak boleh berkata atau boleh ngobrol dengan gurunya ingin mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Tentunya dengan kata-kata yang baik juga, yang sopan. Lalu, anak-anak berhak bermain dengan teman-teman di waktu istirahat. Ketika anak-anak nanti sudah kembali sekolah, pandemi telah usai. Nah, ketika istirahat sekolah, anak-anak berhak bermain dengan teman-teman di waktu istirahat. Hak lainnya anak-anak yaitu hak di rumah. Hak di rumah seperti apa? Hak di rumah contohnya adalah anak-anak belajarnya didampingi, dibimbing oleh orang tua. Jika orang tua saya bekerja gimana, Bu? Di rumah misalnya ada kakek dan nenek, boleh minta pendampingan kakek dan nenek. Atau ada paman dan bibi, anak-anak pun berhak mendapatkan pendampingan dari paman dan bibi atau pengasuh yang ada di rumah, Lalu anak-anak sudah tahu kan tentang hak anak-anak di rumah. Anak-anak pun perlu tahu kewajiban yang harus anak-anak lakukan di rumah dan di sekolah. Ketika anak-anak di sekolah, anak-anak harus patuh, harus hormat kepada guru, Hormat dan patuhnya seperti apa? Memberi salam, tidak berkata kasar, mendengarkan ucapan guru, itu adalah kewajiban anak-anak. Selanjutnya, anak-anak harus apa? Harus belajar dengan tertib ketika di kelas, ketika belajar di lapangan misalnya, ketika sedang upacara dan sedang olahraga, tidak boleh berlarian sembarangan, tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh berkata kasar apalagi, itu sangat tidak boleh karena kita harus menjaga ketertiban ketika belajar. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Yang utama adalah membuang sampah sisa makanan. Jangan sampai bungkus atau sisa makanan dibuang di kolong meja, itu sangat tidak boleh. Harus dibuang ke tong sampah. Selanjutnya, kewajiban anak-anak di rumah seperti apa? Yang pertama ialah membantu orang tua, belajar dengan mandiri, lalu hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, tidak berkata kasar, selalu memberi salam, selalu menyayangi orang tua. Itu adalah kewajiban anak-anak di rumah. Selain hak dan kewajiban, Ibu pun tadi memaparkan tentang keberagaman ataupun perbedaan yang sering kali ada di sekitar kita. Ada perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, bentuk fisik, gendut kurus, rambut keriting lurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang matanya belok atau belotot, ada yang sipit. Itu adalah perbedaan yang ada di sekitar kita. Ada yang agamanya Muslim, agamanya Kristen, ada agamanya Buddha, Hindu, Konghucu, itu
meskipun ada perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita harus menghargainya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti apa? Tidak saling mengejek, saling membantu, tidak memilih-milih. Oh, kalau aku mau bantu kalau dia sama-sama kulitnya putih kayak aku. Nah, tidak boleh. Harus membantu yang membutuhkan siapapun mereka. Lalu selanjutnya, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Misalnya kita tinggal di dekat masjid, sedang sholat nih orang-orang di masjid, lalu kita mendengarkan musik sangat keras mengganggu orang yang sedang sholat, itu tidak boleh. Atau kita tinggal di dekat gereja, terus orangnya sedang beribadah di hari Minggu, kita dengarkan suara musik keras, atau kita dibonceng motor sama orang tua pakai knalpot yang keras, itu pun tidak boleh ya. Harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama. Agar apa? Agar persatuan dan kesatuan terjaga, kita hidup rukun, kita hidup berdampingan, kita hidup bahagia antar sesama ya. Seperti itu. Nah, dari pemaparan kemarin tentang Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan pemaparan hari ini, besok Ibu akan memberikan latihan soal untuk anak-anak mata pelajaran PKN ini ya. Selanjutnya, setelah latihan soal, nanti Ibu akan ada pembahasan soal. Kenapa tidak Ibu lakukan Zoom atau Ibu buat video seperti ini? Agar anak-anak bisa mengulang-ulang penjelasan dari Ibu. Jadi ketika anak-anak bisa mengulang-ulang penjelasan dari Ibu, memperhatikan dengan diulang-ulang, tentunya anak-anak akan cepat mengerti, cepat paham, dan nanti ketika ujian sekolah, anak-anak bisa mengerjakan, karena Ibu yakin anak-anak Ibu ini anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mandiri. Meskipun belajarnya harus lebih sering, lebih lama, lebih giat, tapi anak-anak pasti bisa ya. Sekian pemaparan dari Ibu. Alhamdulillah pembelajaran telah usai. Bagi yang beragama Muslim, mari kita mengucap syukur dengan membaca hamdalah. Bagi yang beragama non-Muslim, boleh mengucap syukur dengan caranya masing-masing. Kita berdoa bersama, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mendengarkan dengan baik. Insya Allah besok Ibu akan memberikan latihan soal. Anak-anak hafalkan seluruh pemaparan dari Ibu. Setelah dihafalkan, lalu anak-anak belajar yang giat, dan besok dapat mengerjakan latihan soal dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.